Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera, berkah dalam. Kita belajar hukum perkawinan Katolik dari Tuhanlah Pertolonganku Channel. Nanti jangan lupa bagikan kepada teman-teman untuk like dan subscribe. Tema kita kali ini kumpul sama ibunya kok mau kawin sama anaknya. Gimana ini? Kumpulnya itu aja kumpul ini kerbau alias tidak menikah secara sah dengan ibunya, sekarang mau menikahi anaknya. Nah, kira-kira bagaimana ini hukumnya dalam Gereja Katolik? Ya, apakah bisa menikah secara sah? Contoh kasusnya seperti ini. Seorang laki-laki, sebut saja namanya Kumbang Ganteng ya, hidup bersama tanpa nikah yang sah atau kumpul kebo dalam satu rumah ya secara kurang lebih tetap ya dengan Bunga Wangi ya seorang wanita. Nah, saat mulai kumpul kebo ini Bunga Wangi sudah mempunyai anak. Waktu itu masih kecil bernama Miss Cantik. Nah, dalam perjalanan waktu Miss Cantik ini makin besar, makin dewasa, dan Kumbang Ganteng tertarik kepada Miss Cantik yang telah menjadi dewasa, lalu ingin menikahinya. Nah, kira-kira bagaimana? Jadi perlu kita telaah dahulu ya dalam kasus atau peristiwa ini. Di sini Kumbang Ganteng dan Miss Cantik ya, itu mempunyai pertalian hukum yang sebenarnya tidak ada, meskipun seolah-olah artinya pertalian hukum gereja ya, seolah-olah si Miss Cantik ini adalah anak tiri ya, tetapi karena ibunya dan Kumbang Ganteng ini tidak pernah menikah secara sah, ya sebenarnya itu bukan anak tiri, maka ini disebut anak tiri tidak sah, pakai tanda kutip lagi. Ya, mereka mempunyai hubungan garis lurus tingkat pertama. Nanti dipelajari apa ya yang dimaksud dengan garis lurus ya. Sebelumnya sudah juga saya jelaskan di dalam video yang lain mengenai soal pernikahan sedara ya. Di sana ada penjelasan mengenai garis lurus itu apa, lalu tingkat pertama itu seperti apa, tingkat kedua itu seperti apa, garis menyamping itu apa, dan seterusnya. Itu ada pertalian hubungan darah ya. Yang menggagalkan perkawinan adalah hubungan yang timbul dalam garis lurus tingkat pertama. Jadi hanya yang ini saja ya, hubungan yang timbul dalam garis lurus tingkat pertama. Misalnya apa? Ya ayah dengan tanda kutip anak tiri ini tadi. Jadi kan Miss Cantik ini ya tanda kutip anak tiri yang tidak sah. Mereka ini tidak boleh menikah. Kenapa demikian? Nah, karena orang-orang itu tahunya Miss Cantik ini adalah anak dari Bunga Wangi tadi. Nah, kok sekarang sudah nikah sama ibunya, ibunya dibuang atau mungkin telah meninggal, mau menikahi anaknya. Masyarakat tentu tidak akan bisa menerima. Nah, sekarang masalahnya bagaimana aturan ini kita lihat menurut hukum gereja Katolik. Wah, ini kebunnya pada
kumpul ini. Wah, meriah sekali nih. Ternyata ada yang namanya halangan kelayakan publik. Ini menurut Kanon 1093. Bunyinya seperti apa? Halangan kelayakan publik timbul dari perkawinan yang tidak sah. Jadi mesti ada perkawinan yang tidak sah ini ya. Setelah terjadi hidup bersama atau dari konkubinat yang diketahui umum atau publik. Jadi orang tuanya atau ibunya dengan bapaknya ini sudah hidup bersama tanpa ikatan pernikahan yang jelas dan menggagalkan perkawinan dalam garis lurus tingkat pertama antara pria dengan orang yang berhubungan darah dengan pihak wanita dan sebaliknya. Nah, tadi dalam contoh sudah saya berikan secara jelas ya, si Miss Cantik anaknya Bunga Wangi itu tidak bisa menikah dengan Kumbang Ganteng karena apa? Ya ini persis menurut aturan ini ya, terjadi garis lurus tingkat pertama antara Kumbang Ganteng dengan Miss Cantik. Ya, meskipun sebenarnya hubungan pertalian itu memakai tanda kutip, ya, tetapi secara umum orang secara publik menilai itu adalah anaknya. Maka ini disebut sebagai kelayakan. Ini enggak layak ini kalau menikah. Model begini ini nanti nggak ada aturan yang baku dan jelas. Rusak semua ini kehidupan kalau aturan yang ya kelihatannya seperti tidak ada masalah, tetapi ini masalah besar. Nah, saudara-saudari, kiranya itu ya, supaya jangan coba-coba untuk ya diam-diam mulai tertarik dengan anak tiri tanda kutip tadi lalu merencanakan sesuatu. Ya, nggak bisa itu. Dan dari pihak si anak ya jangan mau ya, kalau mau dinikahi kok sama ayahnya. Ya. Kadang-kadang kan tertarik karena warisannya itu. Ini yang seringkali merusak tata hukum pernikahan. Nah, saudara-saudariku, selamat ya belajar hukum pernikahan Katolik. Ya, kiranya seperti itu, bagikan kepada teman-teman. Ya, siapa tahu ada kasus-kasus seperti itu di dalam kehidupan kita. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Dari Tuhanlah pertolonganku channel. Memakai kata channel ya, supaya tidak rancu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Berkat dalam. Salam damai sejahtera.